Wis, halo WhatsApp guys. Nah kali ini aku akan mereview jalan teman-teman ya. Jadi ini aku jalan dari Kuta Selatan, tepatnya di Jimbaran teman-teman. Dan kita akan menuju ke Ubung, Terminal Ubung teman-teman. Oke, let's go. Ini bentar, kita lagi di lampu merah teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita masuk ke McD ini bisa langsung, cuma ya ngikutin aturan aja teman-teman ya. Ngikutin aturan aja, kalau lampu merah ya berhenti meskipun panas-panasan. DTW ini agak lama teman-teman ya, agak lumayan. Ubung. Ini namanya jalan underpass Ngurah Rai teman-teman ya. Dan ini tuh jalan utama yang menghubungkan antara Denpasar dengan Kuta Selatan teman-teman. Dan di sini ya sering macet. Ada pertigaan kecil ini nggak ada lampu merahnya teman-teman ya. Kalau kiri kita ke pasar teman-teman, pasar Jimbaran, pasar kota. Sedangkan kita terus lurus masih jauh teman-teman. Ada pas Ngurah Rai. Ini dapat nggak ya? Ini mumpung hijau. Aduh, tapi macet banget. Tapi nggak macet sih, cuma padat aja. Soalnya emang jalan utama.
Sebenarnya kalau kita masuk belok ke kiri itu kalau belok ke kiri kita itu bisa lewat jalur dalam, cuma kadang jalur dalam itu sama-sama macetnya, jadi mending lewat jalur utama aja. Di sini kalau sore biasanya macet parah yang arah ke Denpasar teman-teman, di jalur ini. Soalnya kan yang dari Nusa Dua, dari Ungasan, dari Uluwatu kan pada turun semua. Ada yang turun ke Kuta, ada yang turun ke Denpasar, macem-macem. Oh ya, aku bilang turun karena mayoritas di Kuta Selatan itu perbukitan teman-teman ya. Nusa Dua naik ke Dharma Wangsa, ke Uluwatu itu naik semua teman-teman. Jadi kalau kita ke Kuta, kita ke Denpasar itu nyebutnya kita turun. Panas banget teman-teman. Sekarang udah hijau, kita gas lagi supaya nggak panas teman-teman. Kalau kita berkendara dan kena macet, apalagi kalau panas-panasan itu, aduh, itu terasanya kayak dipanggang teman-teman, panas banget. Tapi kalau kita jalan kayak gini, udah nggak terasa panas, karena kan ada angin ya. Kita agak pelan, kita di kiri teman-teman. Jadi kalian kalau naik kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil, kalau kalian pelan, lebih baik ambil jalur kiri teman-teman, biar nggak diklakson atau dimarahin sama pengemudi lain. Jadi jangan kalian udah ngambil jalur tengah tapi kalian pelan, jangan. Kalau pelan mending ambil jalur kiri. Ini kalau yang kanan jalan ini teman-teman, kanan jalan ini bandara teman-teman. Ini kalau kita ambil kiri itu ke Kuta, ke bandara. Sedangkan kalau kita ngambil tengah ini ada sampah yang. Nah, kita ambil underpass ini, kita ke Kuta juga bisa, ke Denpasar, nah gitu teman-teman, ke Sano itu lewat sini. Sebenarnya kalau ke kiri tadi kita juga bisa sih, tembusnya juga sini juga, cuma kan kita agak muter karena ada bundaran kan,
Jadi lebih baik kita ngambil jalur bawah underpass di bandara itu. Ini namanya jalan bypass Ngurah Rai, teman-teman. Biasanya kalau kita di bypass ini cara nyalipnya, kalau nggak dari tengah ya dari kiri, teman-teman. Tuh kayak gini contohnya ya. Tapi kita juga harus hati-hati, barangkali ada mobil yang pengen belok, kita harus tetap waspada karena bahaya juga. Kadang dari kiri kayak gini, soalnya emang bisa nyalip dari situ, teman-teman. Kadang dari tengah. Yang penting kita hati-hati aja. Kalau kita ke kiri ke kanan itu harus lihat depan belakang, teman-teman. Jangan sampai ada orang yang mau menyalip kita, mendahului kita, tapi kita tiba-tiba belok, tuh jadi kecelakaan. Jangan sampai kayak gitu. Ini Keranjang, kalau di kiri jalannya. Keranjang itu pusat oleh-oleh Bali, teman-teman ya, yang baru. Kalau yang paling terkenal itu ini di kanan jalan ini, namanya Krishna oleh-oleh. Ini pusatnya. Aduh, nggak kelihatan karena ada mobil kanan jalan sana. Ini kalau kita ambil kanan ya, lewat underpass lagi ya. Underpass ini kita ke jalan Sunset Road. Kalau yang ke kiri ini biasanya untuk ke Kuta, teman-teman. Kita ke Kuta, ke pantai Kuta, kelebihan Seminyak dan lain-lain. Nah, kalau kita di sini Sunset Road sekitar 2 km. Ini underpass Kuta ini, teman-teman. Nah, di sini kita harus hati-hati karena kadang ada yang pengen ke kanan, yang dari kiri ke kanan, sedangkan kita mau lurus. Ada penjual bunga ini, teman-teman. Keren. Aduh, kayaknya macet ini, teman-teman. Wah, salah kita lewat sini. Harusnya kita lewat dalam, teman-teman, teman pancing. Ini ada PKB, partai PKB. Orangnya banyak sekali. Nggak jadi, kirain macet di sini.
Aduh, salah ini kita. Harusnya tetap di belakangnya bus ini. Soalnya busnya ini mau belok ke kiri, teman-teman. Biarin dah busnya duluan. Nah, mau ke kiri kan, sedangkan kita mau lurus. Itu driver Gojeknya malah dibonceng itu sama customernya. Kebagian gak ini. Ini harusnya kita ke kanan, teman-teman, tapi nggak tahu masih sempat apa. Oh, nggak sempat, teman-teman. Nah, di sini kalau kita nggak sempat, kita belok kiri aja, teman-teman. Belok kiri sini. Nah, ikut jalur yang sini. Tapi ini agak licik, teman-teman ya. Nggak mau kena lampu merah. Ini namanya Jalan Imam Bonjol, teman-teman. Ini biasanya kalau sore jadi tempat macet, teman-teman. Macet parah di sini biasanya. Karena ini termasuk jalur utama. Jalur utama untuk menuju Denpasar, teman-teman. Jadi kalau sore kan biasanya orang-orang pada mau pulang, entah itu dari kerja, entah itu dari main. Hampir semuanya lewat sini. Apalagi kalau yang dari Kuta, hampir semuanya lewat sini. Ada pertigaan. Kalau kita ke kanan nih, kita akan ke Pemogan, teman-teman. Tapi jalan kita itu lurus sampai ujung.
dapat lampu hijau. Sini pusatnya macet ini kalau sore, jangan lewat jalan sini dah. Ini namanya Jalan Setiabudi teman-teman. Kalau Jalan Setiabudi itu jalan ini Malioboro. BTW ini jam berapa ini? Jam 12 lebih teman-teman ya, waktu Indonesia Tengah, karena ini di Bali teman-teman. Inilah kondisi jalan-jalan di Bali teman-teman, ini waktu siang ya. Tapi kalau waktu sore aduh macet banget. Ini namanya Jalan Setiabudi teman-teman ya.
Kalau kalian mau ke Gilimanuk, ke Tabanan Gilimanuk itu lewat sini ya. Ada dua jalur teman-teman biasanya itu, yang Setiabudi ini atau yang mana itu Mahendra Data teman-teman. Ada yang senang lewat sini, ada yang senang lewat Mahendra Data. Soalnya di Mahendra Data itu lebih luas jalannya daripada di sini. Soalnya di sini lebih sempit dan lebih padat kendaraannya. Arus kayak gini loh, bahaya teman-teman. Banyak sepeda motor lawan arus, karena itu pengguna sepeda motor teman-teman itu merasa dirinya itu kecil, jadi bisa selap-selip. Kalau ada darurat kan bisa naik ke trotoar kayak gitu. Nah itu justru yang bikin bahaya teman-teman, karena semakin orang menantang peraturan itu sebenarnya mereka semakin ceroboh teman-teman, karena kan aturan dibuat untuk mentertibkan. Nah, kalau kita semua tertib, otomatis kita juga aman, nggak teledor gitu loh. Kebanyakan kayak gitu, keteledoran itu dibikin-bikin sendiri. Contohnya kan udah tahu ini jalur searah, tapi ini lihat depan ini kadang masih tetap aja nyebrang dan lawan arah meskipun sedikit. Sebenarnya kan ada skuter lewat sini, cuma karena ada yang dekat mereka tetap pilih yang dekat kayak gitu. Ya bukan mereka sih, aku pun juga kayak gitu. Karena aku kadang selain bawa sepeda motor keliling-keliling, kadang aku juga bawa mobil. Jadi aku ngerti lah cara berpikir orang yang naik kendaraan bermotor kayak gimana, cara berpikir orang yang naik mobil gimana, cara berpikir orang yang bawa muatan, bawa truk besar gimana, kayak gitu teman-teman. Soalnya kita ini di jalan, panas-panasan, ketemu orang yang bermacam-macam. Jalan Setiabudi lagi. Kayak gini jangan dicontoh teman-teman ya. Udah tahu lampu merah tetap diterobos. Soalnya ini jalan searah teman-teman, soalnya makanya aku berani nerobos. Kayak kalian kalau ada lampu merah terus belok kiri jalan terus kayak gitu. Ini tapi ke kanan. Jadi tadi ada dua jalur searah
ini sama jalur sebelum aku belok tadi itu juga searah. Ini kita masuk ke jalan Cokro teman-teman, Cokro Aminoto. Jadi kalau kalian mau ke Tabanan, mau ke Gilimanuk, lurus saja ini teman-teman, lurus saja jauh. Kebetulan ini dapat tempat teduh di bawah pohon waktu kena lampu merah. Panas banget teman-teman, sumpah panas banget ini. Nah kalau udah di sini teman-teman, kalian harus ambil jalur kiri, karena soalnya kita mau belok ke kiri, dan belok ke kiri itu jalan terus teman-teman. Kita ke kiri. Nah ini namanya jalan Gatsu. Ini namanya Gatsu, dan di sini tuh Gatsu Barat teman-teman. Ntar di sana, depan sana di perempatan kita belok kanan untuk masuk ke Pidada. Ini gimana sih ini? Mobil nggak kiri nggak kanan, nggak ada ngesen juga. Itu janggal aja. Nah, ayo teman-teman, mumpung lampu hijau ini. Belok kanan teman-teman. Nah, oke teman-teman, nyampe sini dulu teman-teman ya, karena kita udah jalan di jalan Pidada teman-teman. Jumpa lagi lain kali ya teman-teman.
Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Oke.